Salam jumpa pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Berita pertama datang dari Kota Banjarbaru, pemirsa. Diiringi rintik gerimis pagi, ribuan santri tetap khidmat mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 yang digelar di Asrama Haji Embarkasi Banjarbaru pada Rabu 22 Oktober 2025. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman bertindak sebagai pembina upacara dan memimpin langsung apel peringatan tingkat provinsi tahun ini. Upacara berlangsung khusyuk dan penuh semangat kebersamaan. Dihadiri ribuan santri, para kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Tahun ini peringatan Hari Santri mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia yang sekaligus menandai satu dekade peringatan Hari Santri Nasional sejak ditetapkan pada tahun 2015. Dalam amanatnya, Wagub Hasnuryadi menyampaikan pesan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menekankan pentingnya peran santri dalam membangun peradaban dan moralitas bangsa. Ia juga mengajak para kiai, alim ulama, dan habaib untuk terus membimbing generasi santri agar setiap langkah hidup menjadi ibadah dan pengabdian bagi negeri. Wagub Hasnuryadi juga mengapresiasi peran santri yang kini semakin luas. Bahkan, banyak yang telah berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, hingga pendidikan. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para santri untuk berkontribusi dalam pembangunan Banua. Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman juga menyerahkan penghargaan kepada 16 santri dan santriwati berprestasi yang telah mengharumkan nama Kalsel pada ajang Musabakah Qiraatil Kutub Internasional pertama tahun 2025 di Wajo, Sulawesi Selatan. Kegiatan ditutup dengan penampilan drum band santri, doa bersama, dan jamuan makan bersama yang menghadirkan kehangatan dan semangat persaudaraan di antara peserta. Ya, pertama kami hadir atas instruksi dari Pak Gubernur kita Pak Haji Muhyiddin untuk atas nama pemerintah provinsi hadir bersama Pak Damri juga dan yang lain-lainnya di sini Hari Santri Nasional. Ini yang ke-10 ya Pak ya, dari 2015. Sesuai temanya Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Dan tadi kami juga sebagai pembina upacara membacakan amanat sambutan ataupun petua-petua dari Menteri Agama kita tercinta Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan beberapa tadi disampaikan bahwa santri tidak hanya diharapkan untuk menimba ilmu di pesantren, tapi juga turut bersama-sama dengan seluruh masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membuat Indonesia ini semakin maju, seperti yang diamanahkan juga oleh Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto bahwa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan dengan dibimbing para kiai, para alim ulama, para habaib, santri dan santriwati sesuai dengan keinginannya yaitu menjadikan kehidupan ini sebagai ibadah untuk bekal di akhirat, juga mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Amin. Allahumma. Untuk kita ini kan profesi yang penuh santri, pemerintah provinsi adalah memberi peluang untuk santri ikut dalam pembangunan daerah. Oh, tadi juga disampaikan kan pada saat amanat dari Menteri Agama tadi bahwa santri-santriwati itu sekarang sudah menjadi banyak tokoh ya. Tidak hanya di Republik Indonesia saja, tapi di dunia kita sudah tahu banyak dari beliau-beliau itu yang menjadi pejabat, kemudian juga pengusaha, dan pastinya kita pemerintah provinsi juga akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga Banua Kalimantan Selatan tercinta. Pemirsa, komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kembali ditegaskan dalam peringatan Milad ke-32 Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Acara ini digelar pada Sabtu 25 Oktober 2025.
Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PLH Sekretaris Daerah Provinsi Aryadi Nur menyampaikan harapan agar Yayasan Ukhuwah terus berkembang dan mampu melahirkan generasi muda Banua yang tangguh, cerdas, dan berkualitas. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin juga menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam membentuk SDM unggul dan berakhlak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan dukungan bagi lembaga pendidikan yang memiliki komitmen dalam pembinaan karakter, termasuk di tingkat PAUD dan pendidikan Islam terpadu. Sementara itu, Ketua Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Sirajuddin Habibi, mengisahkan perjalanan panjang yayasan yang didirikan sejak 26 Oktober 1993. Hingga kini, Yayasan Ukhuwah telah mengembangkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD IT, SD IT, SMP IT, SMA IT, Madrasah Tahfiz Ukhuwah, hingga SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Peringatan milad ke-32 Yayasan Ukhuwah diisi dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan doa bersama untuk kejayaan dunia pendidikan di Banua. Semangat kebersamaan dan dedikasi para pendidik dalam momen ini menjadi cermin komitmen untuk terus memajukan pendidikan anak bangsa. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali memberikan kesempatan bagi para pencari kerja melalui penyelenggaraan Job Fair BLK 2025. Kegiatan yang digelar selama 3 hari sejak 24 hingga 26 Oktober 2025 ini dipusatkan di Atrium 2 Duta Mall, Banjarmasin. Banyak 664 lowongan kerja ditawarkan untuk masyarakat Kalimantan Selatan melalui partisipasi 25 perusahaan dari berbagai bidang usaha. Event ini diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin yang diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Aryadi Nur. Pembukaan job fair ditandai dengan pemotongan pita oleh PLH Sekda Aryadi Nur didampingi Kadisnaker Trans Provinsi Kalsel Irfan Sayuti dan Kepala BLK Fatma Sari Said. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin yang diwakilkan Aryadi Nur menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan job fair ini sebagai langkah nyata dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri. Sementara itu, Kepala BLK Provinsi Kalsel Fatma Sari Said menjelaskan job fair ini diikuti 25 perusahaan dengan 20 perusahaan melayani secara offline dan 5 secara online. BLK juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi terkait untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada para pencari kerja. Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam job fair ini antara lain PT Pusat Hewan Peliharaan, PT Merch Mining Industry, Hotel Ebony Batu Licin, BTPN Syariah, Hasnur Center, PNPM, Karij Jepang, hingga Trio Motor. Job Fair BLK 2025 diharapkan menjadi kontribusi nyata Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka peluang kerja, dan menghubungkan dunia usaha dengan tenaga kerja lokal. Masih dari Banjarmasin, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Ketua TPPKK Provinsi Hadzafatul Jannah menghadiri acara Malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dari Rina Pirawati kepada Tias Widiarto. Acara yang digelar pada Senin malam 27 Oktober 2025 ini berlangsung di Mahlige Pancasila Banjarmasin. Acara pisah sambut tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Kalsel, termasuk Ketua DPRD Haji Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, Kepala Binda Brigjen Pol Nurullah, Kepala BNN dan Rem 101 Antasari, serta Danlanal dan Danlanut Syamsuddin Nur. Turut hadir Bupati dan Wali Kota Sekalsel, tenaga ahli gubernur, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta pimpinan instansi vertikal lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rina Pirawati atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini, menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel. Ia menyebut
Berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan telah memberi dampak positif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Banua. Rina Firawati sendiri saat ini telah dilantik menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah menyelesaikan masa tugasnya di Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih dan keharuan atas dukungan dan kekompakan Forkopimda serta masyarakat selama dirinya bertugas di Banua. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel yang baru, Tias Widiarto, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Dalam sambutannya, beliau menyatakan komitmen untuk melanjutkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mendukung penegakan hukum dan pembangunan Banua. Acara malam pisah sambut diisi dengan penyerahan cenderamata dari Gubernur Haji Muhyiddin dan Hajah Fatul Jannah kepada Rina Firawati dan Tias Widiarto. Dilanjutkan dengan foto bersama seluruh Forkopimda. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mengiringi momen perpisahan dan penyambutan yang berkesan ini. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima audiensi dari Solidaritas Driver Online Kalsel Bersatu atau DOKB. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur, kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru pada Selasa 28 Oktober 2025. Dalam audiensi tersebut, para perwakilan driver online Kalsel Bersatu menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan dan penyesuaian tarif dasar transportasi daring di daerah. Hadir dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Muslim. Salah satu pokok pembahasan utama adalah permintaan penyelesaian tarif dasar per kilometer yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. DOKB meminta agar pihak aplikator seperti Maxim, Gojek, dan Grab mematuhi ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalsel nomor 100.3.00953/KUM/2023. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin menjelaskan bahwa tarif dasar transportasi online di Kalsel sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp4.000 per kilometer, di mana 80% untuk driver dan 20% untuk aplikator. Namun dalam praktiknya, Gubernur menilai ketentuan itu belum dilaksanakan secara adil sehingga merugikan para pengemudi. Gubernur ini menegaskan Pemprov Kalsel akan menyurati Kementerian Perhubungan dan Kominfo untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Beliau mengingatkan pihak aplikator untuk tidak mengurangi pendapatan driver karena merupakan mata pencaharian yang menghidupi banyak keluarga di Banua. Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka dengan komitmen bersama untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan driver online di Kalimantan Selatan. Langkah ini menegaskan kepedulian pemerintah provinsi dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan perlindungan bagi pekerja transportasi digital. Dari Banjarbaru pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan bahwa informasi terkait dana mengendap sebesar 5,1 triliun rupiah yang disebutkan oleh Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa adalah tidak benar. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Banjarbaru pada Selasa 28 Oktober 2025. Dalam penjelasannya, Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan bahwa dana sebesar 5,165 triliun rupiah tersebut adalah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bukan milik pemerintah Kota Banjarbaru seperti yang beredar. Ia mengungkapkan, kesalahan tersebut terjadi akibat kekeliruan teknis penginputan kode golongan pihak lawan atau GPL di sistem Bank Kalsel. Kesalahan pencatatan itu menyebabkan 13 rekening milik Pemprov Kalimantan Selatan dengan total saldo 4,746 triliun tercatat seolah milik Pemko Banjarbaru. Padahal semua rekening tersebut secara administratif merupakan rekening atas nama pemerintah provinsi. Gubernur Muhyiddin menjelaskan dana sebesar 4,7 triliun tersebut memang tercatat dalam bentuk giro dan deposito dengan porsi terbesar sebesar 3,9 triliun rupiah dalam deposito. Dana itu merupakan kas sementara Pemda sebelum direalisasikan untuk pembangunan dan belanja daerah. Menurut Gubernur, bunga deposito tersebut sepenuhnya masuk ke kas daerah sebagai pendapatan sah pemerintah provinsi.
Hingga akhir September 2025, saldo deposito tercatat masih utuh sebesar 3,9 triliun rupiah. Dan hingga tanggal 28 Oktober, Pemprov Kalimantan Selatan telah menarik 268 miliar rupiah untuk kebutuhan belanja dengan sisa saldo sebesar 4,477 triliun rupiah. Atas kekeliruan informasi tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan yang dinilainya terlalu bergegas disampaikan tanpa verifikasi kepada pihak daerah dan perbankan. Beliau meminta Kementerian Keuangan agar segera memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan pemahaman publik. Gubernur juga telah meminta manajemen Bank Kalsel untuk melakukan evaluasi internal atas terjadinya kekeliruan input data tersebut. Ia menegaskan penempatan dana Pemda dalam bentuk giro dan deposito adalah praktek umum yang dilakukan untuk mengoptimalkan kas daerah. Pak Menteri, yang artinya mengendap di Banjarbaru, kemarin kan ada 5 triliun lebih, 5 triliun, 51 triliun. Nah ini sebenarnya ini kita dananya sebenarnya dana provinsi, tapi karena salah sandi gulungan nasabahnya, akhirnya di situ ada sandi gulungan nasabah itu ada kabupaten, ada kota, jadi ada provinsi. Nah jadi kodenya masing-masing di sini tercantum kodenya. Kalau pemerintah kabupaten itu S13-1303L. Nah, sedangkan kota itu baik kota Banjarmasin atau kota Banjarbaru itu S13-1302L. Sedangkan provinsi S13-1301L. Nah, di sini lalu dari Bank Kalsel yang membuat menerima itu sebagai apa namanya tuh? Pengelola kas daerah ini menerima pertama itu salah import. Kita importlah ke kota, lalu salah sandinya tadi. Nah, lalu terbacalah di Menteri Keuangan itu terbaca adalah punya daerah Banjarbaru. Nah, tapi setelah kita cross check, kita benarkan, ternyata sandinya salah, kita benarkan sandinya. Ternyata itu punya provinsi. Nah, provinsi ini bukan sampai 5 triliun. Ini provinsi saat ini ada 4,7 triliun tadi. Nah, di sini kenapa jadi kita katanya tadi ngendapan? Bukan ngendapan. Jadi uang sementara yang belum kita direalisasikan belanja, ini kita taruh di bank. Di bank ini ada deposito. Deposito adalah 3,9 triliun. Artinya 3 triliun 900 miliar. Ini kita depositokan. Nah, deposito yang ada saat ini di Bank Kalsel itu ada 6,5%. Kalikan 6,5% dalam 1 bulan berapa? Coba kalikan berapa tuh? Kalikan. Coba kalikan dulu. Nah, 3, supaya jelas ini, 3,99 triliun. Jadi 3 triliun 900 miliar kalikan 0,65 berapa? 21. Nah, 21 miliar per bulan. Nah, jadi di akhir yang ini tercatatnya di akhir 30 September tadi bacaannya ada. Nah, ini kalau tercatat beberapa bulan, sebulannya 21 miliar. Kalau sampai 5 bulan berarti mengendap di mana deposito di Bank Kalsel itu menjadi 10 miliar 100 miliar lebih. Nah, ini artinya ini adalah keuntungan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita ditaruh giro mungkin kan tidak ada, bunganya cuma sedikit. Nah, kenapa? Bank lain pun ada yang menerima lebih tinggi daripada Bank Kalsel. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Kita harus membantu Bank Kalsel karena Bank Kalsel bank daerah Kalimantan Selatan. Nah,
Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menegaskan komitmen untuk terus menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Banua. Hal ini disampaikan saat pembukaan pelatihan integritas sektor eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Mahligai Pancasila pada Rabu 29 Oktober 2025. Pembukaan pelatihan diisi dengan arahan dan penjelasan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Agung Yuda Wibowo yang memaparkan berbagai temuan dan catatan tentang tingkat integritas di daerah. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK Yonatan Deme Tangdilintin serta Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka beserta anggota DPRD dan jajaran Kepala SKPD. Dalam pemaparannya, KPK menyampaikan hasil survei penilaian integritas tahun 2024 yang menilai berbagai risiko gratifikasi, penyalahgunaan fasilitas, konflik kepentingan, dan kejadian penyalahgunaan anggaran di berbagai instansi. Indeks Integritas Nasional 2024 tercatat 71,53, sementara Provinsi Kalimantan Selatan masih di angka 64,15, yang berada pada zona merah. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan pencerahan dari KPK, terutama terkait peningkatan integritas dalam pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan pelatihan seperti ini merupakan momen penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka dalam sambutannya menyebut bahwa pencegahan korupsi adalah tantangan serius dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan keberhasilan pencegahan korupsi sangat bergantung pada pemahaman, nilai, dan sikap integritas para penyelenggara negara di sektor eksekutif dan legislatif. Pelatihan integritas sektor eksekutif dan legislatif berlangsung selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta unsur DPRD Provinsi yang mengikuti sesi terpisah. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Banua. Masih dalam semangat yang sama, pemirsa, untuk memperkuat integritas, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman mengikuti pelatihan integritas Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Acara berlangsung di Hotel Ratan Inn Banjarmasin selama 2 hari, 29 hingga 30 Oktober 2025. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama para pasangan masing-masing dengan bimbingan dari tim KPK RI serta mentor profesional. Pada hari kedua pelatihan, Wakil Gubernur Haji Hasnur Yadi Sulaiman hadir secara langsung dan memberikan apresiasi atas dukungan dan pembinaan yang dilakukan oleh KPK. Wagub Hasnur Yadi menyebut kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam bagi para pejabat pemerintah daerah tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan peningkatan akhlak integritas dalam pelayanan publik. Beliau berharap hasil pelatihan ini dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan amanah pembangunan di Banua. Rangkaian pelatihan integritas Kepala SKPD ini secara resmi ditutup oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin pada Kamis sore 30 Oktober 2025. Melalui penutupan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meneguhkan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan melayani dengan hati. Masih informasi terkait, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin pada Kamis sore 30 Oktober 2025 menutup pelatihan integritas lembaga eksekutif pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Ratan Inn Banjarmasin. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin meminta seluruh kepala SKPD, baik dinas, badan, maupun biro,
untuk berkomitmen menjadikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki integritas tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bukti komitmen tersebut, para peserta pelatihan diminta menandatangani Fakta Integritas. Gubernur Muhyiddin didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, meski Kalsel masih memiliki catatan dalam survei penilaian integritas KPK 2024 yang berada di zona merah, namun melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai integritas ke zona kuning pada tahun 2025. Senada dengan Gubernur, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Yonatan Deme Tangdilintin, mengungkapkan kepuasan atas antusiasme peserta selama pelatihan 2 hari ini. Menurutnya, Kalsel telah menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Di akhir sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan harapan agar pelatihan seperti ini dapat dilanjutkan bagi pejabat eselon 3 dan 4, agar nilai-nilai integritas dapat tertanam hingga ke lapisan pemimpin terbawah. Beliau menegaskan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dilandasi kejujuran, akhlak, dan integritas. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berbagi cerita kehidupan dan pesan berharga kepada siswa-siswi SMP dan SMA IT Ukhuwah Banjarmasin. Kisah ini disampaikan dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan tahun 2025 yang digelar di Gedung Ukhuwah pada Jumat 31 Oktober 2025. Di hadapan ratusan siswa-siswi SMP dan SMA IT Ukhuwah, Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalsel, Hajah Fatul Jannah menyampaikan kisah perjalanan hidupnya yang syarat makna. Kisah itu disimak dengan antusias oleh para siswa yang terkesan dengan kerendahan hati dan kejujuran orang nomor 1 di Banua tersebut. Gubernur Haji Muhyiddin mengisahkan perjalanannya dari seorang guru olahraga biasa yang hidup pas-pasan bersama istri tercinta Hajah Fatul Jannah hingga akhirnya diamanahkan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Karirnya dimulai dari anggota DPRD Kabupaten Tapin, berlanjut ke DPRD Provinsi, menjadi Wali Kota Banjarmasin, lalu Wakil Gubernur dan kini menjadi sebagai Gubernur. Dalam acara yang juga dihadiri oleh pihak OJK dan Bank Kalsel ini, Gubernur Haji Muhyiddin menitip pesan khusus kepada para siswa untuk rajin menabung sejak dini. Melalui program simpanan pelajar atau SIMPLE, sebanyak 1.000 rekening baru dibukakan bagi siswa Ukhuwah sebagai bagian dari gerakan literasi keuangan nasional. Sementara itu, Ketua TPPKK Kalsel Hajah Fatul Jannah juga memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan sejak usia muda. Ia menegaskan kemampuan mengatur keuangan perlu ditanamkan sejak di bangku sekolah agar generasi muda tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Kalsel Agus Mayo, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, Ketua Yayasan Ukhuwah Sirajuddin Habibi, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Tantri Narindra. Semangat edukasi keuangan yang ditanamkan mulai kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam membangun masa depan yang lebih cerah. Kali ini kita berpindah ke Pelaihari Tanah Laut. Puncak kemeriahan olahraga Banua tahun ini resmi dimulai. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Ketua TPPKK Provinsi Hajah Fatul Jannah secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalsel ke-12 tahun 2025 di Stadion Pertasi Kencana Tanah Laut pada Sabtu 1 November 2025. Meski diiringi hujan deras, ribuan penonton tetap antusias memadati stadion untuk menyaksikan pembukaan ajang 4 tahunan yang mengusung tema Bersama Kita Juara di Bumi Tuntung Pandang. Pembukaan dimulai dengan tarian kolosal Semarak Nusantara yang menampilkan kolaborasi seniman tanah laut, dilanjutkan dengan defile 13 kontingen dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan yang masuk ke stadion dengan penuh semangat sportivitas. Puncak acara ditandai dengan penyalaan api obor Porprov dan pertunjukan daylight fireworks yang menghiasi langit Pelaihari, menandai resminya penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Banua. Tahun ini Porprov 12 Kalimantan Selatan mencatat sejarah dengan menghimpun 11.365 atlet dari 13 kontingen yang akan bertanding dalam 56 cabang olahraga
62 disiplin, dan 927 nomor pertandingan. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menegaskan bahwa keberhasilan Porprov tidak hanya dilihat dari prestasi, namun juga dari integritas dan sportivitas para peserta. Ketua Panitia Besar Porprov 12 Kalimantan Selatan 2025, Ismail Fahmi, dalam laporannya menyampaikan, ajang 4 tahunan ini menjadi momentum strategis untuk melahirkan atlet berprestasi yang akan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional bahkan internasional. Acara pembukaan yang spektakuler ini sekaligus menjadi penanda resminya dimulai rangkaian Porprov 12 Kalimantan Selatan 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Dengan semangat sportivitas, solidaritas, dan prestasi, Banua kembali membakar api semangat olahraga untuk Kalimantan Selatan yang maju dan bermartabat. Informasi tadi pemirsa menutup persuaan kita di Warta Wasaka Kalsel sepekan untuk edisi kali ini. Nantikan informasi penting lainnya terkait pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.